Masuk kepada bagian yang kedua, khotbah di bukit itu adalah pasal 5, kitab Matius pasal 5 dan pasalnya sampai pasalnya yang ke-7. Oleh karena itu, karena minggu lalu kita sudah membahas itu adalah tentang bagaimana karakter sejati warga kerajaan sorga itu dari Matius pasal 5 sampai dengan pasal 5 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-16, yaitu tentang ucapan bahagia sebagai karakter anak-anak Tuhan, dan kemudian bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan itu dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Maka pada saat ini kita masuk di dalam sesi yang kedua, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya hidup benar di tengah-tengah dunia yang menipu ini, yang bengkok ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di hadapan Tuhan, tetapi kita di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berperilaku dengan benar. Itu yang akan kita bahas. Ada 5 bagian yang akan kita bahas dari pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Maka saya minta kita konsentrasi karena waktunya sangat singkat. Saya akan sedikit lebih cepat dari biasanya saya khotbah. Saya berharap kita akan mengikutinya dengan baik. Tapi nanti saya lihat situasinya, daripada tidak dimengerti saya akan berlambat. Oke, tadi ayatnya yang akan kita, tidak mungkin kita membaca banyak ayatnya karena nanti sambil berjalan kita juga akan membaca bagian-bagian itu. Tetapi tadi yang sudah MC arahkan kepada kita baca Matius pasal 6 ayat 33 untuk mengantarkan kita kepada pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-29. Kita hanya membaca ayat yang ke-33 saja untuk mengantarkan kita. Pasal 6 ayat 33. Sudah ketemu ibu-ibu? Mari kita baca bersama-sama dua-dua ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kaum ibu yang terkasih, Matius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan pasal yang ke-7 sampai 29 memanggil kita sebagai warga kerajaan, bagaimana kita hidup benar di hadapan Allah dan bagaimana kita akan menolak godaan dunia yang menipu dengan janji-janji kosong yang disampaikan. Jadi setelah Yesus menyampaikan bagaimana seharusnya karakter orang percaya lewat ucapan bahagia, dan bagaimana orang percaya dipanggil menjadi berkat dengan metafora garam dan terang, sekarang di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, maka ayatnya yang ke-17 pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 ayat yang ke-29, Yesus memberikan etika kerajaan sorga. Bagaimana kita berperilaku, karena etika itu kan perilaku, cara hidup kita sehari-hari, seperti apa kita hidup. Jadi di tengah-tengah dunia ini yang menawarkan jalan yang lebar yang menuju kehancuran itu, Yesus menunjukkan jalan yang sempit yang menuju hidup yang sejati. Oleh karena itu mari kita lihat yang pertama. Bagian yang pertama adalah kebenaran yang sejati itu melampaui Taurat. Pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Kalau kita perhatikan dimulai dari ayat yang ke-17 pasal yang ke-5 itu, Yesus membuka dengan satu perkataan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, tetap aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang Yesus katakan di sini adalah dia bukan hanya sekedar membela hukum Taurat, tetapi sebagai deklarasi bahwa Yesus adalah pusat dan puncak daripada seluruh wahyu Allah yang tertulis dalam Taurat dan kitab para nabi. Yesus adalah pusatnya. Jadi Yesus menggenapi hukum. Berarti Yesus tidak hanya mematuhi setiap perintah di dalam hukum Taurat, tetapi dia juga menyingkapkan maksud di dalam hukum Taurat itu bukanlah
kepatuhan lahiria, tetapi transformasi hati yang selaras dengan natur kekudusan Allah. Jadi hukum Taurat seperti yang diberikan oleh Tuhan lewat Musa itu adalah bayangan daripada kebenaran ilahi, di mana ketika Yesus datang untuk membawa bayangan itu menjadi kenyataan yang nyata di tengah-tengah dunia, di mana kebenaran itu bukan lagi hanya sekedar tertulis sebagai aturan eksternal, tetapi merupakan kehidupan, dihidupi. Jadi aturan itu bukan hanya tertulis di dalam kitab, tetapi itu menjadi hidup, dihidupi orang-orang percaya. Karena Yesus menggenapi, melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Selanjutnya Yesus menjelaskan bahwa kebenaran warga kerajaan Allah harus melampaui, di ayat 20 itu. Ayat 20 pasal yang kelima, Yesus mengatakan bahwa kebenaran daripada warga kerajaan sorga itu harus melampaui, melebihi kebenaran daripada ahli-ahli Taurat, atau orang-orang Farisi. Jadi kebenaran Farisi itu kadangkala hanya terbatas pada ritual dan penampilan luar. Mereka memang mematuhi hukum untuk mendapatkan pengakuan manusia. Supaya hebat dilihat orang, maka mereka melakukan hukum Taurat. Atau hanya sebatas status religius, supaya dilihat orang mereka adalah orang yang kudus yang melakukan hukum Taurat. Tetapi hidup mereka, hati mereka penuh dengan kemunafikan dan egois. Jadi Yesus menantang itu. Yesus kemudian mengungkapkan standar yang lebih tinggi lewat 6 antitesis yang berlawanan dengan konsep mereka. Ada 6 yang disampaikan Yesus di pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-48. Dan setiap awal topik, nanti kalau kita baca misalnya ayat yang ke-21, mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 48, setiap, kalau di Alkitab kita itu kan selalu diawali misalnya judulnya itu kemarahan, zina, perceraian, ya kan? Setiap awalnya itu Yesus selalu mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Selalu dikatakan, baru dikontraskanlah itu. Jadi Yesus memakai hukum Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Tapi kemudian Yesus katakan begini, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus membuat antitesis atau semacam bukan kontradiksi, bukan kontra dengan hukum Taurat. Yesus sebenarnya mau menggenapi lebih dalam. Jadi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu, Yesus mau menggenapi itu lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar hukum yang tertulis, tetapi Yesus mau lebih dalam lagi masuk tentang peraturan atau hukum yang dituliskan di dalam kitab Musa. Makanya kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Kemudian Yesus melanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu. Maka dimulai dari pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26, Yesus memberikan perintah di situ. Jadi di ayat 21 itu dikatakan, kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyangmu dikatakan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi bagi Yesus, bukan hanya tindakan fisik membunuh orang yang salah, tetapi amarah, penghinaan di hati itu setara dengan pembunuhan. Jadi Yesus masuk lebih dalam, makanya saya katakan itu bukan kontra. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu sudah mendengar hukum jangan membunuh, tapi bagi Yesus bukan hanya membunuh orang secara langsung, tapi Yesus masuk lebih dalam. Jikalau kita mempunyai dendam, sakit hati dengan seseorang, punya amarah dengan seseorang, maka Yesus memberikan peraturan di situ. Jangan sampai kemudian amarah kita menyala-nyala tidak kita selesaikan. Yesus menuntut harus segera lakukan rekonsiliasi. Bahkan sebelum kita melakukan ibadah ayat 23 itu. Sebelum kita mempersembahkan, sebelum kita melakukan ibadah, harus segera itu diselesaikan segala sesuatu yang tidak beres. Apa yang mau Yesus katakan? Hubungan dengan sesama itu adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mungkin bisa berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia saja pun kita susah untuk berhubungan.
Jadi itu yang pertama Yesus sampaikan di ayat 21-26. Saya tidak akan panjang bahas satu-satu ya. Yang kedua, dari bagian yang pertama itu, jangan berzina, ayat 27 sampai dengan 30. Kamu telah mendengar, sekali lagi, jangan berzina. Kemudian 28, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, itu juga sudah masuk di dalam perzinahan. Yang dimaksudkan Yesus adalah hawa nafsu di hati, itu sudah perzinahan. Itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, bagi perempuan juga berlaku. Jadi kalau ada sesuatu nafsu di hati, menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, itu adalah perzinahan. Jadi Yesus memanggil kemudian, kalau kita baca nanti sampai ayat 30, Yesus meminta kita memotong segala yang menyebabkan dosa. Sekalipun itu menyakitkan, karena kerajaan Allah lebih berharga daripada anggota tubuh. Jadi apapun yang menyesatkan kita, yang membuat kita berdosa, bahkan dikatakan kalau matamu menyesatkanmu, cungkillah itu. Mengerikan memang kan. Tetapi Yesus mau mengatakan adalah bahwa apapun yang menyebabkan kita berdosa, potonglah itu. Jangan biarkan itu menghancurkan seluruh hidupmu. Karena kerajaan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada anggota tubuh. Yang ketiga dari bagian yang pertama, perceraian, ayat 31 sampai dengan 32. Hukum Taurat mengizinkan surat cerai, tetapi Yesus membatasi alasan perceraian hanya kepada ketidaksetiaan atau kepada perzinahan. Di luar itu tidak boleh. Jadi hanya itu saja kasusnya yang boleh diberikan surat cerai. Kan kalau di dalam hukum Taurat itu kan, kalau kita lihat 31 itu, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Artinya kalau secara umum boleh kok menceraikan istri. Ya kan? Tapi Yesus mengatakan kecuali karena zina tidak boleh. Di luar itu tidak boleh. Oke. Kenapa? Karena Yesus mau menekankan kesucian pernikahan sebagai gambaran daripada kasih Allah kepada umatnya. Sama seperti kita ketika kita berzina secara rohani, kita pun akan diputus oleh Tuhan. Oke, yang keempat, bagian yang pertama tentang sumpah, ayat 33 sampai 37. Jangan bersumpah. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan bersumpah palsu. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit atau demi apapun tidak boleh. Cukup katakan iya atau tidak. Jadi ketika sesuatu ditanyakan, apakah engkau yang mengambil itu, katakan saja bukan atau iya. Tidak perlu mengatakan demi Tuhan, demi langit dan bumi. Tidak perlu sampai ke situ. Itu maksudnya. Jadi kalau kita misalnya ditanya orang, katakan saja. Kalau memang kita tahu, katakan ya. Kalau tidak, ya tidak. Cukup sampai di situ saja. Kenapa? Karena kejujuran hati lebih penting daripada sumpah yang sering kali itu dipergunakan orang untuk menipu sesamanya. Karena kadangkala kita membawa nama Tuhan, membawa nama sesuatu yang lebih tinggi dari kita untuk kemudian membenarkan kita. Yesus tidak mau itu. Yesus mengatakan bahwa yang lebih penting adalah kejujuran hati. Tidak perlu sumpah-sumpah itu. Yang penting kita jujur. Itu yang mau Yesus katakan di sini. Jadi jangan kita pernah bersumpah demi apapun. Itu yang Yesus katakan. Karena seringkali kita begitu kan. Demi Tuhan, dangau mebuiti. Atau apalah kita sebutkan. Yesus tidak mau hal yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, bertobat kita. Oke. Yang kelima. Mata ganti mata. Ayat 38 sampai 42. Jangan membalas dendam. Tetapi serahkanlah apa yang menjadi hak kita. Ini adalah sesuatu perintah yang sulit di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kalau ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Yang mau mengadukan engkau mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Siapa yang memaksa berjalan 1 mil, tambahin lagi berjalan bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang meminjam. Jadi Yesus mau mengatakan di sini adalah jangan membalas dendam, tetapi serahkan saja.
Kalau ditampar pipi kanan, kasih aja pipi yang lain. Berikan jubah atau jalan jebija untuk menunjukkan bahwa kasih yang melampaui keadilan manusiawi. Kasih itu ketika seseorang menampar kita, kasihi dia, itu maksudnya. Bukan berarti nanti pulang kita dari sini ditampar orang kita kasih lagi. Bukan itu maksudnya ya. Jangan letterlet dipakai. Maksudnya kasihi mereka yang melakukan hal yang tidak baik kepadamu. Jangan membalas dendam kepada mereka. Itu yang dimaksudkan di sana. Oke, baik. Kemudian ayat 43 sampai 48 tentang kasihilah sesamamu. Aku berkata kepadamu, 44 itu. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena apa? Karena kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kasih Allah itu tidak diskriminatif. Warga kerajaan dipanggil untuk menyerupai Bapa mereka yang kudus. Jadi kalau kita perhatikan tadi itu, pasal yang kelima ini, ibu-ibu yang terkasih, standar ini nampaknya mustahil sebenarnya kita lakukan. Tetapi itulah sebenarnya intinya, bahwa kebenaran sejati hanya dapat dicapai lewat anugerah Tuhan bagi kita. Tidak mungkin kita melakukan itu dengan kekuatan kita. Hanya karena Roh Kuduslah yang ada dalam diri kita, kita bisa mengasihi orang lain dengan sempurna sekalipun dia melakukan hal yang jahat kepada kita. Karena Roh Kudus yang mengubah hati kita, makanya kita bisa mengasihi saudara kita yang melakukan ketidakbenaran kepada kita. Jadi kebenaran yang Yesus sampaikan ini bukan beban itu, melainkan kebebasan untuk hidup selaras dengan naturnya Tuhan. Seperti itulah Tuhan. Maka kita diminta untuk hidup seperti itu, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Yang kedua, pasal 6 ayat 1 sampai 18. Ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Yesus kemudian memulai pasal 6 ayat 1. Waspadalah, janganlah kamu melakukan kebajikanmu di depan orang supaya dilihat mereka. Jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi Yesus mau menyatakan bahwa prinsip inti ibadah sejati, segala tindakan rohani yang haruslah itu berasal dari hati yang murni, ditujukan semata-mata adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pengakuan atau pujian manusia. Jadi sesuatu hal yang sifatnya rohani, sekali lagi, apapun yang sifatnya rohani, semua tindakan yang sifatnya rohani itu harus berasal dari hati yang murni, hati yang dikuduskan, dan ditujukan hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meminta pengakuan dari manusia, bukan supaya dipuji orang kita. Makanya ketika kita misalnya melakukan ibadah, melakukan katakanlah di gereja kita paduan suara, kor. Sekali lagi ingat bahwa ketika kita kor itu memuji Tuhan. Harus Tuhan yang disenangkan, bukan pendengar. Supaya motivasinya benar. Makanya sekali lagi saya katakan, segala sesuatu tindakan rohani harus berasal dari hati yang murni dan ditujukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan yang lain. Tidak ada kesempatan untuk orang lain memuji kita. Kalaupun orang mengatakan tabo kormunai, sudahlah sampai di situ saja. Tidak usah bawa itu ke hati, apalagi kita rimang-rimangi di rumah, hebat kali rupanya kami, nggak usah. Makanya nggak tahulah sampai sekarang, saya bolehlah kita diskusikan itu. Saya kurang-kurang setuju dengan festival kor yang hanya untuk mencari juara, tanpa dijelaskan makna di balik itu apa sebenarnya. Karena itu kemudian kan mencari pujian dari manusia. Pertanyaannya, disenangkan gak Tuhan dengan itu? Kalau Tuhan tidak disenangkan, stoplah itu. Tapi kalau Tuhan disenangkan, semua peserta diajari bahwa kita mau memuji Tuhan, bukan hanya sekedar untuk tampil, maka itu akan benar. Tetapi kenyataannya harus juara kita, apapun caranya, akhirnya salah.
Jadi harus kita benahi hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Makanya saya katakan semua hal yang rohani hanya untuk Tuhan itu. Tidak boleh kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi bagian yang kedua ini akan membahas 3 bentuk ibadah utama dalam tradisi Yahudi. Pertama ayat 2 sampai dengan ayat 4 pasal 6 itu tentang memberi sedekah. Ayat 5 sampai 15 itu bicara tentang berdoa secara khusus doa Bapa kami. Kemudian ayat berikutnya 16 sampai 18 itu adalah tentang berpuasa. Dan Yesus kemudian mempergunakan struktur paralel yang sama untuk menekankan pola yang sama di pasal yang kelima itu tadi. Jadi dikontraskan antara apa yang diperintahkan nenek moyang dengan Yesus katakan. Antara ibadah yang munafik yang dilihat orang dan ibadah yang murni yang dilakukan di kamar yang tertutup. Di mana hanya Tuhan yang melihat. Maka mari kita lihat ayat 2 sampai 4 itu tentang memberi sedekah. Yesus mengkritik orang-orang munafik yang menggembar-gemborkan ketika memberi sedekah di rumah ibadat dan di lorong-lorong untuk mendapatkan apa? Pujian. Jadi sedekah itu harus dilakukan dengan tersembunyi tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Kenapa? Karena Allah yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan memberikan balasan kepada kita. Karena kalau kita memberikan itu kepada orang, kita upload itu di media sosial, orang memuji kita, itulah balasan untuk kita. Itulah upah untuk kita. Dari Tuhan nggak ada lagi upahnya bagi kita. Karena kita sudah mendapat balasannya. Tapi ketika kita melakukan itu dengan tersembunyi, maka Tuhan di tempat tersembunyi melihat itu, maka diberikanlah upah bagi kita. Jadi memberikan sesuatu tidak perlu dilihat oleh orang lain. Tidak perlu dipamerkan di media sosial itu. Kami pergi ke sini memberikan bantuan. Ya dalam tahap-tahap tertentu mungkin untuk memotivasi orang bolehlah. Tetapi kalau itu adalah untuk pamer supaya orang tahu bahwa aku orang dermawan, itu menjadi salah. Yesus mengatakan itulah upahmu, pujian dari orang itu. Jadi ibadah itu, karena itu kan memberi sedekah itu kan bagian daripada ibadah. Ibadah itu bukan transaksi sosial, tetapi bagaimana kita mengekspresikan kasih yang tulus kepada Tuhan. Dan itu kita nyatakan lewat sesama kita. Jadi ini yang sering kali dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan status dan reputasi orang. Apalagi menjelang kampanye, ya kan? Sering kali itu kita dengarkan. Banyak kali orang menjadi baik tiba-tiba didatangi kita. Ya upahnya sudah itu saja. Yang kedua dari bagian yang kedua ini tentang berdoa. Ayat 5 sampai 15. Kemudian Yesus mengecam doa-doa yang panjang. Yang bertele-tele di tempat umum untuk terlihat saleh. Perhatikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 itu. Yesus bukan mau melarang doa yang panjang, bukan itu ya. Karena doa syafaat itu pasti panjang kalau banyak topiknya. Yang Yesus larang itu bertele-tele. Bertele-tele itu maksudnya diulang-ulang. Karena kalau doa kepada dewa-dewa itu diulang-ulang dia. Sama saja diulang-ulang terus dengan maksud untuk mengambil hati. Supaya dewanya mau memberikan sesuatu kepadanya. Jadi yang Yesus kecam adalah doa yang panjang yang bertele-tele di tempat umum supaya terlihat saleh. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik dan bangsa-bangsa lain melakukan itu. Kenapa? Karena mengira kalau doa itu panjang maka akan dijawab. Jadi itu motivasi mereka. Jadi mereka berpikir doa yang panjang akan dijawab. Bukan berarti harus doa pendek kita. Tuhan berkatilah makanan ini, amin. Kadang-kadang kan harus juga seperti itu kan. Enggak pas juga lah. Tapi doakanlah apa yang perlu di situ. Enggak usahlah doakan anakku yang di Kalimantan, anakku yang. Nantilah doa itu di kamar. Jangan doa makan, itu maksudnya. Karena seringkali orang berdoa, doa syafaat ketika kau mau makan. Kita sudah lapar. Apalagi ketika pesta kan. Ketika pesta didoakan semua lagi. Makanya jangan suruh Raja Perhata bikin doa makan. Nanti semua didaftarkannya. Padahal kan kita mau makan, doakanlah apa yang perlu didoakan di situ. Itu maksudnya. Jadi pada tempatnya, kalau doa syafaat, memang doa syafaat itu panjang memang. Tapi ada topiknya, bukan diulang-ulang doa yang sama. Jadi motivasinya harus jelas. Jadi doa sejati itu adalah
komunikasi kita yang intim dengan Tuhan dilakukan sekali lagi di tempat yang tersembunyi. Dan Yesus memberikan model itu doa Bapa kami. Jadi ketika kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah, kata Yesus. Dan modelnya adalah doa para murid. Walaupun kita sering menyebutkan doa Bapa kami di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 itu. Jadi itu doa yang sempurna, memuliakan. Pertama itu adalah memuliakan nama Allah, dikuduskanlah namamu, mencari kehendak Tuhan, jadilah kehendakmu, mengandalkan pemeliharaan Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya, memohon pengampunan sambil mengampuni sesama, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan meminta perlindungan dari pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi doa ini mencakup segala aspek hidup rohani kita, penyembahan kita, penyerahan kita kepada Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Pengakuan dosa juga ada di situ, dan peperangan rohani juga ada di situ. Jadi Yesus kemudian menambahkan di ayat 14 dan 15 itu ditekankan tentang pengampunan, menunjukkan bahwa doa yang murni harus berakar dari hati yang telah mengalami dan mempraktekkan kasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga bisa mengampuni orang lain, maka kita juga bisa minta berdoa kepada Tuhan. Karena kalau tidak beres di dalam diri kita belum rekonsiliasi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa meminta kepada Tuhan? Baru kemudian berikutnya tentang berpuasa. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jadi yang ditekankan atau yang ditentang oleh Yesus adalah puasa yang munafik. Puasa yang munafik itu adalah wajah yang muram dibuat. Dibuat maheu, supaya apa? Supaya orang melihat dia itu orang yang saleh. Ayat 16 itu. Tetapi puasa yang sejati harus dilakukan dengan sukacita dan di tempat yang tersembunyi. Di mana ketika kita berpuasa, pakailah minyak rambut, ya kan, maksudnya dioles kepalanya dengan rambut supaya jangan terlihat gersang. Orang lapar itu kan wajahnya itu kan akan nampak itu. Tapi Yesus katakan basuh muka, oles rambutnya, artinya segar harus tetap. Jadi jangan tahu orang kita berpuasa. Gak usah pengumuman, aku lagi puasa loh, gak usah. Gak perlu itu, ya kan. Jadi hanya Tuhan yang tahu, maka Tuhan akan memberikan upah di ayat 18 itu. Puasa adalah disiplin rohani. Disiplin rohani kita untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi kadangkala disalahgunakan orang untuk mempertunjukkan kesalehan yang palsu. Itulah yang ditentang oleh Yesus. Jadi bagian yang kedua ini secara keseluruhan menekankan bahwa ibadah yang murni adalah ibadah hati yang telah diubahkan oleh anugerah Allah, di mana motivasi utamanya adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan dengan manusia. Inilah ibadah yang merupakan respon kita terhadap kasih Allah yang telah mengampuni kita, dan itu akan menghasilkan upah dari Tuhan. Yang ketiga, ayat 19 sampai 34 Matius pasal yang ke-6. Prioritas dan ketergantungan kepada Allah. Di dalam ayat 19 pasal yang ke-6 itu sampai dengan ayat 34, Yesus mengajarkan prinsip hidup warga kerajaan Allah, di mana harus menempatkan prioritas pada harta rohani di sorga daripada harta di dalam dunia ini. Dan kita harus bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Allah, bukan bergantung kepada harta duniawi atau kekhawatiran. Itu yang Yesus tekankan di dalam pasal ayat 19 sampai 34, prioritas dan ketergantungan kita kepada Allah. Jadi dua hal dibahas di situ tentang prioritas hidup ayat 19 sampai 24, dan yang kedua ketergantungan kepada Allah di tengah kebutuhan jasmani ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Yesus memulai dengan perkataan ayat 19 itu sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat, karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga.
Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena harta di bumi sifatnya sementara, rentan terhadap kerusakan dan pencurian. Sedangkan harta di sorga itu seperti iman, kasih, ketaatan kita kepada Allah itu kekal. Gak ada yang bisa merampas itu dari kita. Bahkan Allah sendiri pun tidak bisa mengambil itu. Allah memposisikan dirinya untuk tidak mengambil itu dari kita. Itu harta yang tidak ada yang bisa mengambil itu dari kita. Yesus menegaskan, kemudian di ayat 21 itu, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena prioritas hidup itu mencerminkan keadaan rohani seseorang. Jadi keadaan rohani kita itu dapat dilihat apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kerohanian kita itu bisa diukur apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Apakah harta yang menjadi prioritas? Itu ketahuan itu. Hati yang terikat pada harta duniawi itu pasti akan terperangkap di dalam kekosongan, tetapi hati yang berfokus kepada Tuhan pastilah akan menemukan kepuasan yang sejati. Dan Yesus melanjutkan dengan dua metafora, ayat 22-23. Mata itu sebagai pelita tubuh dan pelayanan kepada dua tuan di ayat pasal 6 ayat 24 itu. Yesus mengatakan bahwa mata yang baik berarti mata yang sehat atau fokusnya adalah Tuhan, menggambarkan pandangan rohani yang berpusat kepada Tuhan, sehingga kemudian seluruh tubuh akan hidup diterangi oleh kebenarannya. Sebaliknya, mata yang jahat, yaitu mata yang gelap, mata yang terpecah, mata yang tidak fokus, mencerminkan hati yang terbagi antara Allah dan dunia. Maka hasilnya adalah kegelapan rohani. Jadi, Yesus mengatakan di ayat 24 itu, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena mengabdi kepada Allah dan mamon, kepentingan material, adalah pilihan yang saling bertentangan. Mamon bukan hanya uang, tetapi segala sesuatu hal yang duniawi yang menggantikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Seperti kekayaan, status, ambisi pribadi, atau apapun yang menggantikan Tuhan di hidup kita, itu adalah mamon. Jadi apa yang menggantikan Tuhan di dalam hidup kita hari ini? Kebanyakan memang harta yang menggantikan. Ingat ibu-ibu, Tuhan tidak pernah menyamakan dirinya dengan dewa, dengan sembahan-sembahan yang lain. Tuhan menyandingkan dirinya, dalam tanda kutip, menyamakan dirinya dengan mamon. Artinya apa? Hati orang bisa berpaling kepada Tuhan atau kepada mamon, dan itu sama. Ini sesuatu hal harus kita pikirkan, bahwa ternyata harta itu, mamon itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang dulu setia melayani, tapi ketika kemudian Tuhan memberkatinya dengan harta kekayaan, dia meninggalkan Tuhan dan tidak lagi hidup dengan setia. Saya mengenal orang dulu yang saya sangat kagumi dia karena berjuang untuk mengentaskan pendidikan orang-orang. Orang-orang dari kampung itu dibawanya kuliah sampai ke luar negeri. Minggu lalu saya bertanya kepada seorang dosen yang sama dengan dia. Dia bilang, gak usah tanya itu lagi kepada saya, malu saya mengenal itu. Kenapa? Jauh sekali sekarang dari Tuhan. Tidak pernah datang lagi ibadah, tidak pernah bicara lagi persoalan rohani. Dia hanya bicara uang, uang, dan uang. Padahal dulu begitu luar biasa. Saya sering sama dengan dia khotbah dulu pelayanan mahasiswa. Dia senior saya. Tapi kemudian sekarang apa yang terjadi? Kekayaan itu membutakan hidupnya. Makanya Yesus mengatakan dengan jelas, jangan kemudian kita mengabdi kepada dua Tuhan. Harus pilih, fokuslah. Mata kita itu fokus kemana? Kepada Tuhan atau kepada mamon. Jadi apapun itu yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, itu adalah mamon. Handphone kita itu bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Makanya itu bisa menjadi mamon. Maka hati-hati dengan itu ibu-ibu. Yang kedua,
ayat 25 sampai 34. Itu bagian yang kedua ya, menangani kekhawatiran tentang kebutuhan jasmani seperti makanan dan minuman dan pakaian. Yesus mengatakan di ayat 25 itu, janganlah kamu khawatir. Kenapa Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir? Karena kekhawatiran itu mencerminkan ketidakpercayaan kita kepada kedaulatan dan kasih-Nya Tuhan. Jadi kekhawatiran itu adalah membuat kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Yesus menggunakan ilustrasinya, burung di udara. Burung di udara saja yang tidak memiliki kemampuan seperti manusia, itu dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu. Bunga-bunga di ladang saja dipakaikan keindahan yang begitu luar biasa, 26 sampai 30 itu. Jadi ini mau menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Ciptaannya yang lain saja itu dipelihara, apalagi kita yang biji matanya Tuhan, itu pun Tuhan pelihara. Ini sangat tepat ini di tengah-tengah kondisi ekonomi yang benar-benar mengerikan sekarang. Tadi MC kita sudah mengatakan, saya pun pagi-pagi itu kadang-kala belanja bawang, udah turun bawang. Mahal 2 minggu lalu itu mahal luar biasa ya kan. Aduh, tomat yang kayaknya turun ya. Karena saya sering belanja menemani istri kan, jadi saya tahu. Jadi benar-benar memang, tetapi kita harus pikirkan dan renungkan. Yang lain saja Tuhan pelihara ciptaannya, apalagi kita. Bagaimana Tuhan tidak sayangkan kita? Bagaimana Tuhan tidak pelihara kita? Karena kekhawatiran itu adalah ciri, ayat 32 itu. Ibu-ibu, ayat 32 dikatakan begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yesus mau mengatakan kekhawatiran adalah ciri orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau khawatir ada harimau itu enggak apa-apa, sehingga kita lari. Tapi maksudnya ini kita terlalu khawatir besok bagaimana, apakah aku masih hidup atau enggak. Takut kita tidak percaya lagi kepada bahwa Tuhan masih ada memelihara kita, itu maksudnya. Kekhawatiran yang seperti itu yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Makanya kita dibandingkan dengan ciptaan yang lain, Tuhan pelihara kok itu. Oke. Puncak pengajaran itu adalah di ayat yang kita baca tadi, di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa? Semuanya itu yang tadi kekhawatiran kita akan hidup kita itu kan sebenarnya hanya bonus itu. Yang paling utama kan Tuhannya. Cari dahulu kerajaan Tuhan itu. Ini bukan janji tentang teologi kemakmuran, ini bukan. Tetapi jaminan bahwa Allah akan mencukupi setiap kebutuhan orang-orang yang mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi Yesus kemudian menutup itu dengan satu pernyataan. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, ayat 34. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya di dalam doa Bapa kami itu kan kita diminta untuk makanan hari ini yang secukupnya. Bukan menimbun makanan. Maksudnya apa? Supaya setiap hari kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Dia. Jadi kita diajak untuk hidup hari ini dengan iman dan ketaatan. Besok akan datang. Bagaimana besok? Terserah Tuhan. Bagaimana hidup beriman seperti itu? Kadang-kala memang orang-orang ekonomi susah yang seperti itu ya. Karena hitung-hitungan kita memang secara dunia. Besok apa lagi? Uang sekolah anak, belanja ini. Kalau dihitung-hitung gajinya gak cukup. Ya, seringkali seperti itu. Kami pribadi pun di rumah begitu. Gak cukup, betul. Tetapi sampai hari ini bisa hidup kok. Tuhan pelihara kok setiap hari. Itulah hal-hal yang harus kita syukuri dari Tuhan. Artinya sebenarnya janji Tuhan ini bukan hanya tertulis, tetapi itu kenyataan. Dan saya yakin kalau saya meminta kita menyaksikan, seperti Nyonya Pak Pahan itu Tehenang,
tadi itu banyak sekali kesaksian kita, tapi kita kurang berani menyampaikannya di depan. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita untuk kita saksikan. Benar, terlalu banyak sebenarnya. Kalau dipintar kita menulis, kita ini para penulis yang luar biasa, pasti banyak sekali yang kita tulis tentang kebaikan Tuhan. Ya, coba kita tulis setiap hari apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Berapa banyak yang akan bisa kita tulis. Makanya saya katakan terlalu banyak kebaikan Tuhan yang bisa kita tuliskan, yang sudah kita terima darinya. Apakah kita masih khawatir? Saya berharap firman ini bukan hanya kita dengarkan, tapi kita hidupi. Bahwa kita tidak akan khawatir akan hari esok. Karena Tuhan ada juga di hari esok. Sama seperti Dia ada hari ini bersama-sama dengan kita. Jadi Yesus mau katakan di sini bahwa kekhawatiran itu bukan hanya ketidaknyamanan emosional, tetapi dosa rohani yang menyangkal kasih dan kuasa Tuhan. Maka mari kita mengekspresikan iman kita, iman yang memuliakan Bapa sebagai pencipta dan pemelihara kita. Yang keempat, masih cukup waktunya kan? 2 topik lagi, masih pasnya nih. Hidup dalam kasih dan hikmat relasional. Pasal 7 ayat 1 sampai 12. Di dalam Matius pasal 7 ayat 1 12, Yesus mengajarkan prinsip-prinsip relasi yang mencerminkan kasih dan hikmat ilahi yang menjadi ciri daripada warga kerajaan Allah. Bagian yang keempat ini dibagi di dalam 3 pengajaran utama. Yang pertama adalah larangan menghakimi secara munafik. Ayat 1 sampai dengan yang kelima pasal yang ke-7. Yang kedua, hikmat di dalam membagikan kebenaran. Ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, ketekunan dalam doa. Baru kemudian ayat 12 ada aturan emas yang diberikan di sana. Kalau kita perhatikan prinsip-prinsip yang dibagikan di dalam 3 pengajaran utama yang saling berkait dan aturan emas itu, bahwa hidup rohani tidak hanya tentang hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga adalah bagian daripada hubungan secara horizontal dengan sesama yang dilakukan dengan kasih yang rela berkorban dan kemampuan kita tentang hikmat yang mampu membedakan. Maka Yesus memulai dari ayat 1 sampai dengan yang kelima pasal yang ke-7 itu, jangan menghakimi. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yesus memulai dengan peringatan itu. Kalau kita tidak boleh menghakimi, supaya apa? Supaya kita tidak dihakimi. Sebenarnya ini bukan persoalan atau larangan untuk menilai benar atau salah. Karena Alkitab sebenarnya sudah mengajarkan pentingnya kita membedakan dosa. Yesus sebenarnya sedang mengecam sikap menghakimi sebagai orang-orang munafik. Menyalahkan orang tanpa memeriksa dosa sendiri. Makanya Yesus memakai di ayat 3 sampai ke-5 itu kan ilustrasi yang dipakai tentang selumbar. Di mata orang lain yang bisa dilihat, tetapi balok di mata sendiri tidak bisa dilihat. Sebenarnya kan ini gimana kita nggak bisa melihat balok di mata kita? Selumbar di mata orang bisa. Ini kan ilustrasi. Harusnya kan kalau ada balok tiang di depan mata kita begini, pasti bisalah kita lihat itu kan, kita tahu itu. Tapi kenapa Yesus memakai ilustrasi itu? Kenapa Yesus harus mengatakan? Karena seringkali kita bisa melihat kesalahan orang, kesalahan kita nggak bisa kita lihat. Kalau disuruh kita mengkritik orang, pintar kali kita. Ya kan? Kalau disuruh kita mengkritik sintua di gereja kita, pendeta, kita daftarkan semua kesalahannya. Tapi kita apa yang kita lakukan? Itu maksudnya, terlalu banyak kita melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di mata kita tidak kita lihat. Yesus mau mengatakan, mengajari kita tentang kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kita sebelum kita menegur orang lain. Lihat dulu diri kita, introspeksi dulu. Itu maksudnya, keluarkan balok itu dari matamu. Lalu kemudian barulah kita mengoreksi orang lain dengan penuh kasih. Maka kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara kita. Jadi kalau yang di mata kita pun, dosa kita pun kita tidak bereskan, bagaimana kita mau mengoreksi orang lain? Jadi Yesus mau menegaskan bahwa teguran
harus dilakukan dengan tujuan pemulihan, bukan penghukuman. Karena seringkali kita kalau disuruh mengkritik, kita menghakimi orang, bukan untuk memulihkan dia. Menegur kesalahan orang itu, ibu-ibu, bukan mau mempermalukannya, tapi bagaimana dia supaya dipulihkan. Harusnya begitu. Itulah karakter anak-anak Tuhan. Ayat 6, hikmat dalam membagikan kebenaran. Yesus mengajar, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Apa yang mau Yesus katakan? Kita perlu hikmat dalam membagikan kebenaran Injil atau nasihat rohani. Barang yang kudus atau mutiara itu melambangkan kebenaran Allah yang sangat berharga. Firman Tuhan, Injil itu, kematian Yesus di kayu salib itu adalah barang yang sangat berharga. Itu seperti mutiara. Maka ketika kita membagikan itu kepada mereka yang dengan sengaja menolak atau menghina kebenaran, tidak usah. Bagi orang yang menghina kebenaran Tuhan, bagi orang yang menolak kebenaran, maka Injil, Yesus mengatakan itu, tidak perlu diberikan kepada mereka. Karena sudah jelas-jelas mereka menolak, mereka menghina. Gak usah beritakan Injil kepada mereka. Karena itu sama dengan memberikan mutiara kepada babi. Cobalah, kalau kita pulang ke kampung, lihatlah di kandang itu kan. Ambillah 1 ekor, mandikanlah, sampoi, kasih parfum, kasih bedak, kasih pakaian. Kemudian lepaskan dia. Kemana dia akan pergi setelah itu? Dicarinya kubangan. Bukankah apa yang kita lakukan itu begitu berharga, tapi dia tidak menghargai itu? Yesus mau mengatakan Injil yang begitu berharga, kebenaran itu tidak ada gunanya bagi mereka yang akan menolak itu atau mereka yang menghina itu. Jadi tidak perlu berhikmatlah kita di dalam membagikan itu. Jangan disalahartikan ini sebagai alasan untuk tidak memberitakan Injil. Bukan. Tetapi sebenarnya panggilan bagi kita menggunakan hikmat yang dipimpin Roh Kudus. Makanya ketika kita mau penginjilan kepada orang, kita berdoa, apakah Tuhan menuntun kita, Roh Kudus menuntun kita memberitakan Injil kepada mereka. Saya beberapa kali misalnya ngomong dengan orang, saya mencoba memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika kemudian saya merasakan bahwa tidak usah diberitakan, maka saya berhenti. Saya mengalihkan pembicaraan. Itu maksudnya. Jadi kita diminta hikmat dari Tuhan. Tapi kalau memang Roh Kudus bilang gas, gas saja terus ya kan. Beritakan dia sampai dia menerima Yesus. Itu maksudnya. Jadi bukan karena rendah secara sosial mereka, tetapi karena memang hati mereka tertutup untuk itu. Nggak ada gunanya, habis waktu kita. Gak usah berdebat tentang Tritunggal dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Habis waktumu untuk itu. Di media sosial saya tidak mau berdebat dengan orang karena gak ada gunanya itu. Hanya emosi yang ada di situ. Kadang-kadang saya baca, kan ngapain lah ditanggapi orang ini itu. Gak ada gunanya itu. Hanya saya buat aja khotbah setiap minggu, itu aja tugas saya di situ, beritakan firman di situ. Orang mau dengar silahkan, gak mau dengar juga gak apa-apa. Bagi yang mau mendengar mereka mengatakan makasih Amang atas firmannya, pasti begitu saja. Jadi kita tidak usah memikirkan ataupun memberitakan sesuatu hal bagi yang memang kita tahu bahwa dia tidak akan mau mendengarkan itu. Kemudian pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11, kemudian Yesus mengajak kita tentang ketekunan berdoa, meminta, mencari, dan mengetok. Dengan ketekunan dalam doa ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 itu. Dengan jaminan bahwa Allah sebagai Bapa yang baik akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang mencelakakan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya ketika disebutkan di sana, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi meminta diberikan, mencari dia akan mendapat, ketuk maka pintu dibukakan. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang di antara kamu memberikan batu kepada anaknya ketika dia meminta roti? Batu dengan roti itu dua hal yang mirip. Kemudian, jadi jika orang yang jahat tahu memberi ayat 10 atau memberi ular jika ia meminta ikan, ikan dengan ular itu kan sama. Ikan sesuatu yang baik,
ular itu membahayakan, maka Tuhan tidak mungkin memberikan itu bagi kita. Dia pasti tahu apa yang kita butuhkan. Pemberian yang baik Tuhan tahu kepada anak-anaknya. Jadi ini bukan janji bahwa setiap permintaan akan dikabulkan sesuai keinginan, bukan itu maksudnya. Tetapi bahwa Allah yang lebih baik dari Bapa duniawi itu, ya kan? Di dunia ini saja orang Bapa yang baik itu, Bapa, misalnya saya seorang Bapa, kepada anak saya pasti memberikan yang baik. Lebih daripada itu Allah kita akan memberikan apa yang sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Jadi doa yang tekun mencerminkan iman dan ketergantungan yang penuh kepada Allah, sekaligus juga akan membentuk hati untuk selaras dengan rencana Tuhan. Kemudian ayat yang ke-12 itu aturan emas. Yesus merangkum prinsip relasi dengan perintah. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena inilah hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya menyebutkan ini sebagai aturan emas karena ini adalah inti dari kasih yang rela berkorban yang mencerminkan kasih dalam Taurat dan pengajaran para nabi. Jadi bukan hanya sekedar etika timbal balik, tetapi panggilan untuk mengambil inisiatif di dalam mengasihi orang lain, bahkan ketika mereka tidak membalas kebaikan kita. Jadi aturan itu mencakup relasi kita di tengah-tengah keluarga, teman, rekan sekerja kita, bahkan kepada musuh kita. Dan itu berakar pada kasih Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita mampu memberikan kasih itu kepada orang lain. Jadi relasi yang benar adalah buah dari hati yang telah diubahkan oleh anugerah Tuhan. Dan ibu-ibu yang terkasih, kasih dan hikmat relasional tidak mungkin dicapai oleh kekuatan kita sebagai manusia. Itu hanya bisa kita dapatkan lewat karya Roh Kudus yang menanamkan kasih Kristus yang sudah ditanamkan di dalam diri kita. Yang terakhir, yang kelima, ayat 13 sampai 29, peringatan dan pilihan hidup. Ayat 13 sampai 29 merupakan penutup khotbah di bukit, di mana Yesus memberikan serangkaian peringatan yang mendesak dan panggilan untuk membuat pilihan hidup yang menentukan nasib kekal. Dan kalau kita perhatikan ada 4 elemen di situ yang saling berkait. Ayat 13 sampai 14 itu bicara tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Yang kedua, ayat 15 sampai ayat 20 peringatan tentang nabi-nabi palsu. Ayat 21 sampai 23 keharusan melakukan kehendak Bapa. Ayat 24 sampai 27 itu perumpamaan rumah di atas batu dan pasir. Kemudian diakhiri di ayat 28 29 tentang catatan otoritas pengajaran Yesus. Jadi bagian ini adalah seruan terakhir Yesus kepada para pendengarnya untuk memilih hidup yang selaras dengan kerajaan dengan penuh kesadaran. Kenapa? Karena ada konsekuensi rohani dari pilihan kita. Itu yang disebutkan di bagian pertama, yang kelima itu, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Yesus mengatakan, masuklah lewat pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kalau kita perhatikan ada kontras yang tajam antara dua jalan. Jalan hidup di situ. Jalan lebar yang mudah, populer, tetapi itu menuju kebinasaan. Jalan yang sempit itu sulit, penuh pengorbanan, tetapi itu menuju kehidupan. Jalan sempit itu mencerminkan ketaatan kepada kehendak Allah. Ketaatan kepada kehendak Allah itu menuntut penyangkalan diri, menuntut pengampunan kita, kemudian komitmen pada kebenaran, seperti yang diajarkan di dalam khotbah di bukit itu. Jalan yang lebar itu sebaliknya adalah jalan duniawi yang mengikuti hawa nafsu, penuh dengan kompromi dan kemudahan, akhirnya menipu kita dan menuju kehancuran. Maka pilihlah mana yang kita pilih. Apakah kita memilih jalan yang sempit itu? Jalan yang sempit itu ada ketaatan di situ, ada penyangkalan diri, artinya itu tidak mudah memilih itu. Atau memilih jalan yang lebar, tetapi itu akan menuju kehancuran. Ingatlah lagu sekolah minggu itu ya.
yang mengajarkan pilihlah. Pilihan itu ada pada kita. Kemudian ayat 15 sampai 20 tentang nabi-nabi palsu. Yesus memperingatkan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi di dalam hati mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu adalah para pengajar yang tampak rohani, tetapi mereka menyesatkan dengan ajaran atau gaya hidup yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Yesus memberikan kriteria mengenali mereka. Caranya bagaimana? Dari buahnya lah kamu mengenali mereka. Buah itu mencakup karakter, ajaran, dan dampak kehidupan mereka. Jadi kita bisa melihat hamba Tuhan yang benar, yang mengajarkan firman Tuhan. Dari mana? Dari mengenal hidup mereka. Para pengurus di tempat ini ketika mengundang para pengkhotbah, mereka tidak akan mengundang yang tidak tahu sama sekali. Harus jelas dulu siapa dia. Latar belakangnya jelas. Supaya apa? Buahnya itu kelihatan. Apakah dia adalah orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Karena dengan cara seperti itulah kita terhindar dari pengajaran-pengajaran yang palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu kelihatannya saja rohani, tetapi mereka menyesatkan dengan ajaran mereka. Maka Yesus mengatakan, buah itu mencakup karakter, ajaran, dan dampak kehidupan mereka. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Peringatan ini menekankan pentingnya kepekaan rohani dan pengujian berdasarkan firman Tuhan. Baru kemudian melakukan kehendak Bapa itu ayat 21-23 Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa pengakuan verbal atau tindakan rohani yang megah atau luar biasa seperti orang bernubuat, mengusir setan itu tidak cukup tanpa ketaatan sejati kepada kehendak Tuhan. Yesus akan menolak mereka yang hanya beraku beriman tetapi hidup di dalam kemunafikan. Dengan kata-kata pedas Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang mau Yesus katakan adalah hubungan sejati dengan Allah itu ditunjukkan lewat hidup yang sesuai dengan firman. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar tindakan lahiriah. Orang bisa melihat kita seperti orang yang hidup kudus, kelihatannya dari luar. Tetapi sama seperti kuburan yang indah yang dipoles, tapi di dalamnya busuk. Yesus tidak mau seperti itu. Jadi hubungan yang sejati harus terlihat dari buah yang kita hasilkan. Bukan hanya sekedar kata-kata yang indah. Atau hanya tindakan-tindakan lahiriah saja. Kemudian di ayat 24-27 itu Yesus menutup dengan perumpamaan dua pembangunan rumah. Satu membangun di atas batu dengan pondasi yang kokoh dan bertahan dari badai. Sementara yang lain membangun di atas pasir, pondasinya lemah dan runtuh. Jadi pondasi batu melambangkan mereka yang mendengar dan melakukan firman yang sudah disebutkan itu dari pasal yang kelima. Pondasi pasir melambangkan mereka yang mendengar tetapi tidak memanfaatkan atau tidak melakukan atau tidak mentaati firman itu. Badai melambangkan ujian hidup dan penghakiman akhir, di mana hanya mereka yang berpijak pada ketaatan kepada Yesuslah yang mampu bertahan sampai kepada akhirnya. Kemudian orang-orang itu heran dengan pengajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa, menegaskan prioritasnya. Jadi, kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai pasal yang ke-7 ayat 29, Yesus tidak hanya memberikan ajaran moral sebenarnya, tetapi menyingkapkan jalan hidup yang berbeda dengan jalan hidup dengan jalan hidup dari dunia ini, yang menentang penipuan duniawi dan mengundang kita ke dalam persekutuan yang intim dengan Bapa di sorga. Jadi lewat dua sesi, karakter kerajaan, warga kerajaan sorga dan jalan hidup warga kerajaan sorga, Yesus menggambarkan bagaimana seharusnya identitas, panggilan kita menjadi berkat di tengah dunia yang rusak akibat daripada dosa. Dan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang menipu dengan janji-janji kosong. Apa yang kita dapatkan dari pengajaran ini?
Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mewujudkan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkannya, merespon panggilan ilahi dengan iman dan ketaatan. Jadi khotbah di bukit ini saya mengatakan inilah harta rohani yang kaya, yang memberikan kepada orang percaya peta jalan untuk kita bagaimana hidup memuliakan Allah untuk mengubah dunia ini. Jadi di dalam menjalani kehidupan kita, kita diminta untuk mengikut Tuhan dengan taat, dengan setia, dan memang itu perlu membayar harga. Kita telah menerima identitas mulia sebagai warga kerajaan. Ada panduan hidup benar, keberanian untuk melawan dunia dengan jaminan berkat. Sekarang tugas kita bukan hanya mendengarkan sebagaimana murid-murid pada waktu itu mendengarkan, tetapi hari ini bagaimana kita bertindak. Pilihlah jalan yang sempit itu dengan berani. Wujudkanlah karakter Kristus dalam setiap tindakan. Dan bangunlah hidup kita di atas pondasi batu yang kuat itu, di mana firman Tuhan yang tidak tergoyahkan. Di tengah-tengah dunia hari ini kita diminta untuk mewarnai, menjadi garam, dan menjadi terang yang memuliakan Bapa di sorga. Percayalah pada anugerahnya yang memampukan dan berjalanlah dengan iman. Karena janji Tuhan adalah janji yang pasti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi dunia, dan mewarisi kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.